والحمد لله رب العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن فإن من جودك الدنيا وضارتها وبعلومك علم اللوح والقلم والذي رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم ولا لواسطة ثم التمين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بلغ مقاصدنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله منهم وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الله إلى أشرف الصالحين وقرنا إلى عمنا وكريم وشريك ربنا وولينا ثم إلى أمه وشريكنا وعلينا وأساتذتنا ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Jami' An-Nur yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana malam ini kita dimudahkan langkah untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, dan juga kita melanjutkan iktikaf kita di masjid ini sambil kita mempelajari perkara-perkara yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kita Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masih bicara tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Kita masuk pada adab yang terakhir dalam bab ini, yaitu adab yang ke-13, ya, betul ya? Adab yang ke-13. Halaman berapa ya? 117 yang ada buku halaman 117. Adab yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu ila an qala Al-Thalithu Asyarah. Adab yang ke-13. Idza masya ma'asy-syaikhi falyakun amamahu bil-laili wa wara'ahu bin-nahari illa an yaqtadiyal halu khilafa dzalika bi zahmatin aw ghairiha. Apabila berjalan bersama syekh, bersama guru, maka hendaknya si murid ini berjalan di hadapan guru kalau berjalan pada waktu malam, dan dia berjalan di belakang si guru, di belakang syekhnya apabila berjalan pada waktu siang. Melainkan keadaan yang menuntut yang sebaliknya, keadaan memaksakan untuk berlaku yang sebaliknya. Lizahmati, contohnya karena berdesakan, au ghairiha, ataupun karena selainnya. Jadi kita masuk kepada adab berjalan bersama guru kita. Kalau seandainya berjalan di depan guru, maka kalau berjalan di siang hari kita dianjurkan jalannya di belakang. Kalau di malam hari kita jalannya di depan guru. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu, ya, desak-desakan, ya, maka kita bisa berjalan di depan walaupun siang hari. Biar apa? Biar guru kita itu tidak terganggu oleh orang, ya, ataupun bahaya yang bisa datang kepada guru kita. Baik. Wa yataqaddamu alaihi fil mawadhi'il majhulati al-hali fil mawadhi'il majhulati al-hali li wahdin aw khawdin. Dan hendaknya si murid ini berjalan di hadapan guru, di depannya, pada tempat-tempat yang tidak diketahui, ya, di tempat-tempat yang tidak diketahui keadaannya. Misalkan liwahlin, karena apa namanya, cek, ya, blok kalau kata orang dulu, au khawdin, atau ada genangan, ya.
awil mawadhi'il khatirah, atau tempat-tempat yang bisa mendatangkan bahaya. Maka kalau tempat-tempat seperti itu dianjurkan murid jalan duluan. Muridnya jalan duluan. Misalkan tempatnya nggak diketahui kan, tempatnya nggak tahu di depan itu ada lubang, ada blok, ada apa. Jangan guru suruh jalan duluan tentang siang, kan siang suruh jalan duluan siang. Kalau tempatnya kita nggak tahu, ya di kampung misalkan guru kita diundang ceramah, tempatnya kita nggak tahu bagaimana keadaannya, maka murid sebaiknya jalan duluan. Ya, kalau ada bahaya jangan duluan. Ini bukan apa-apa, itu adabnya begitu Pak. Ya. Nama saya ngomong bohongan ini kan ya. Jadi kalau yang bahaya, kena apa bahaya, jangan dulu kita yang kena, biar kita coba. Jadi beradab itu susah ya Pak. Kalau susah kita duluan yang kena. Ya kalau senang guru kita duluan yang dapat. Nah itu namanya adab. Ya susah bukan? Susah. Kalau kita masih pakai perasaan, nggak enak banget. Giliran susah gua, giliran senang dia. Nah kalau begitu maka dapat berkah guru kita namanya. Jadi, cara-cara seperti ini itulah yang ditempuh oleh para salafus saleh, para ulama. Itu dicontohkan Pak. Ada contohnya dari sahabat ya, dari sahabat Nabi. Coba kita lihat yang paling biasa kita dengar. Waktu Nabi bersembunyi di gua Thaur, ya. Kan masuk ke gua. Sebelum masuk, siapa yang masuk duluan? Yang masuk duluan, Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, Anda belakang, saya masuk dulu, saya cek. Itu kan tempat yang nggak diketahui kan? Mawaqidul majhulah namanya. Mawaqidul majhulah bil hal. Tempat yang nggak diketahui keadaannya. Ya Rasulullah, Anda tunggu di depan. Saya mau cek dulu. Jadi dia ingin memastikan kondisi gua itu selamat, aman untuk ditempati, dibersihkan, ya. Kemudian ada lubang-lubang yang kira-kira di situ tempat binatang-binatang berbisa bersembunyi, itu ditutupi semuanya, ditutupi pakai kain yang dia punya, ditutupi semua. Kira-kira sudah rapat semua, nggak ada lubang, ya tinggal satu lubang. Tapi nggak ada lagi kain yang bisa digunakan untuk menyumbat lubang itu. Nabi disuruh masuk, ya Nabi masuk. Nah waktu Nabi masuk dia baru perasaan, dia baru sadar ada lubang yang tidak tertutup. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia sumbat itu dengan kakinya, ya kan? Disumbat dengan kakinya. Ternyata di dalam lubang itu ada binatangnya, ada penghuninya. Nah, sumbatan dari kakinya Abu Bakar itu dianggap gangguan, sehingga dipatok itu, ya, dipatok oleh binatang yang ada di dalam lubang itu, sehingga kakinya terluka, terkena bisa dari binatang itu. Abu Bakar nggak berani ngomong sama Rasulullah. Rasulullah disuruh tidur kan, Rasulullah suruh tidur di atas pahanya Abu Bakar, ditahan rasa sakit itu, ya. Tapi suaranya mungkin nggak keluar, air matanya menetes, kemudian jatuh di pipinya Nabi, ya tanpa dia sadari jatuh di pipinya Nabi. Dia terbangun, Rasulullah terbangun. Ditanya, kenapa kamu wahai Abu Bakar? Ceritakan, kakiku tersengat binatang berbisa, Kemudian Nabi lihat kakinya, ternyata betul, ya. Maka Nabi doakan kakinya Abu Bakar yang tersengat binatang berbisa tadi, kemudian diusap dengan air ludah Nabi, usap sembuh, ya sembuh. Nah cerita itu ternyata menjadi dasar bagi pembahasan adab ke-13 ini.
Jadi untuk perkara yang bisa membahayakan guru dan murid itu harus duluan, seperti Abu Bakar. Beliau kan dengan Rasulullah sebaya sebetulnya, ya tidak beda dikit lah sebaya. Karena teman main, ya Abu Bakar dengan Rasulullah. Bayangkan, ya. Itulah yang disebut hubungan guru dan murid, di mana si guru ini sangat diproteksi oleh muridnya, gitu, ya. Dan masyarakat Betawi itu dikenal sebagai orang yang sangat menghormati guru. Ya. Kalau guru diapa-apain, biasanya itu murid maju duluan. Walaupun nih murid itu tukang mabok, tapi giliran gurunya itu diganggu, gue yang ngadepin Ustaz, nanti diem aja, aneh yang ngadepin. Tapi nggak sholat, ngaji juga kagak. Tapi urusan bela-belaan guru nih, orang Betawi itu terkenal, ya, sama orang Madura tuh gitu juga, fanatiknya sama guru itu, takzimnya kepada guru itu luar biasa dari dulu, sejak dulu lagi seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah itu antara perkara yang disebut oleh pengarang. Kemudian, wa idza kana fi zahmatin shanahu anha biyadaihi. Apabila ia berada pada kondisi yang padat, yang berdesakan, maka si murid ini menjaganya dari keadaan itu biyadaihi. Biyadaihi itu dengan tangannya, atau bisa diartikan dengan badannya juga. Imma min quddamihi aw min waraihi, bisa dari arah depan ataupun bisa dari arah belakang. Yang penting si murid ini menjaga gurunya, ya, menjaga gurunya. Wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin. Apabila si murid jalan di hadapan guru, maka hendaknya dia selalu menoleh kepada gurunya, sebentar-bentar menoleh kepada gurunya. Kalau si murid ini jalan di depan, ya, bentar-bentar lihat gitu ya. Tapi jangan lihat ke belakang terus. Aku di depan orang. Jadi sebentar-sebentar saja, ya. Fa in kana wahdahu, kalau dia sendirian, aw syai'u yukallimuhu halatal masyi wa huma fi zillin, atau si guru berbicara kepadanya sewaktu dalam perjalanan itu, dan keduanya berada pada zillin, pada naungan, ya, tempat yang teduh, ya, ada naungan. Faliyakun an yamini, kalau guru kita dalam perjalanan itu ngajak ngomong kita, ya, maka hendaknya kita berada di belah kanannya dia. Coba betapa diajarkan kita untuk menjaga adab. Kalau lagi jalan berdua, guru kita ngajak ngobrol dan tempatnya teduh, ya, tempatnya teduh. Lain kalau tempatnya itu panas. Kalau misalkan belah kanannya panas, kita cari belah kiri biar guru kita enggak kepanasan. Tapi kalau tempatnya teduh, guru kita ngajak ngobrol sambil jalan, kita pilih belah kanannya dia, biar dia nolehnya ke kanan, gitu, ya. Wakil al-yasari, dan ada pendapat yang mengatakan sebelah kirinya, itu pendapat. Jadi kalau dalam kitab itu kalau disebut wakilah, itu pendapat yang lemah, ya. Yang kuat yang mana? Yang kuat yang pertama tadi, ya, melihat dia berdiri arah kanannya, biar guru kita menolehnya ke kanan. Muttaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi, dia berada di hadapan sedikit, multafitan ilaihi, dan berhadapan menoleh kepadanya. Wa yu'arrifu asy-syaikha biman qawba minhu, kemudian dia memperkenalkan kepada gurunya orang yang mendekat kepadanya, ya. Au qasadahu minal a'yani in lam ya'lam asy-syaikh, atau ada orang yang mendatangi si guru dan gurunya nggak kenal dengan dia.
kita jalan berdua sama guru kita, ya, kemudian ada orang datang mendekati guru kita kenal sama dia, tapi guru kita nggak kenal sama dia. Nah, adabnya adalah yu'arifu syekh. Kita kenalin itu orang kepada guru, ya. Kita kenalin, jangan diam aja, kasih tahu supaya apa? Supaya guru kita ini nggak merasa khawatir atau curiga, ya. Diberitahu. Wala yamshi ila janibi syekh illa lihajatin aw isyaratin minhu. Dan janganlah dia berjalan di sisi gurunya melainkan karena ada hajat atau ada isyarat daripada si guru tadi. Wa yahtarizu min muzahamatihi bi katifihi aw bi rikabihi in kana raqibaini. Dan hendaknya si murid ini berhati-hati daripada mendesak gurunya, mendorong gurunya dengan katifnya, dengan pundaknya, au birikabihi ataupun dengan dengkulnya, lututnya, in kana raqibaini, kalau keduanya berada di atas kendaraan tunggangan, ya. Mula saqati thiyabihi, dan juga berhati-hati daripada menyentuh pakaian guru kita. Sampai begitu, Pak, ya. Wa yu'thiruhu bi jihati dhilli fi shaif. Dan hendaknya si murid ini mendahulukan guru pada bahagian yang teduh ketika musim panas. Jadi kalau lagi musim panas, maka kalau ada tempat yang teduh, kasih guru kita, ya. Jangan guru kita dikasih tempat yang panas, kita yang teduh. Nah, ini kurang ajar murid. Gurunya sampai keringetan, besar-besar biji jagung. Dia enak aja ngobrol, tempatnya teduh, gurunya kepanasan, enggak begitu, ya. Dikasih posisi yang nyaman untuk guru kita, enggak apa-apa kita yang panas, yang penting guru kita jangan. Wa bi jihati syamsi fi syita, dan didahulukan tempat yang terkena sinar matahari ketika musim dingin, ya kan? Kalau musim dingin kan kita pengen cari yang hangat, kasih yang hangat buat guru kita kalau lagi musim dingin, ya. Wa bi jihatil jidari firrusfanati wa nahwiha, dan mendahulukan pada bahagian dinding pada rusfanati, pada bahagian tempat perjalanan ataupun trotoarnya, dan semestinya yang semisal dengannya. Contoh misalnya kalau kita berjalan di atas trotoar, kan ada yang bahagian ke jalan, ada yang bahagian ke dinding, ya kan? Nah, kalau kita lagi jalan berduaan, guru kita jangan ada di bagian dekat dengan jalan, gitu. Tapi dekat dengan dinding, biar kita dekat jalan. Kalau seandainya ada jambret, kita yang kena, bukan guru kita. Kalaupun ada misalkan mobil misalkan itu ataupun motor, dia menerabas gitu, kena kita, yang kena kan yang di sebelah pinggir duluan, gitu kan? Gak apa-apa kita yang kena, jangan guru kita. Sampai begitu, Pak. Diaturnya kita oleh pengarang kita. Wa bil jihatil lati la taqra'u syamsu fiha. La taqra'u syamsu fiha wajhahu idza tafata ilaihi. Dan pada bahagian yang tidak terkena matahari pada bahagian wajahnya apabila dia menoleh kepadanya, ya. Baik. Kemudian seterusnya, wala yamshi baina syekhi wa baina man yuhaddithu, dan janganlah dia berjalan di antara guru dan di antara orang yang sedang diajak bicara oleh guru. Ya, contoh Pak, guru kita lagi ngobrol sama orang, kita jangan jalan di tengah-tengahnya, gitu. Jadi kalau guru kita lagi ngobrol sama orang, kita jangan jalan di tengah-tengahnya, ya, minggir, ya. Wa yata'akharu anhuma idza tahaddatsa, maka kita mundur dari keduanya kalau mereka sedang ngobrol, ya.
misalkan kita jalan bertiga nih, guru kita nanya ke teman kita yang sebelah sini, maka kalau guru kita ngajak ngobrol ke teman kita yang sebelah sini, kitanya mundur, gitu. Kitanya mundur. Au yang taqaddam, ataupun kita maju biar mereka bisa berdua ngobrol, gitu ya. Wala yaqrubu, dan jangan kita ini mendekat. Wala yastami'u, dan jangan kita itu ikutan dengerin. Wala yatafitu, dan jangan menoleh. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan mereka lagi ngobrol duluan, kita jangan kepo. Tahu kepo? Tahu kan yang tua-tua? Kalau yang muda mah tahu. Kalau guru kita lagi ngobrol sama orang, sama teman kita atau siapa, ya, kita jangan kepo. Padahal kita nggak ada yang ngobrol, itu nggak ada Pak, ternyata itu. Ya, itu kurang ada. Kita ngapain kek? Kalau ada makanan kita makan ya, daripada kita nguping, gitu, mencuri dengar ataupun kita ikut-ikutan dengerin perbicaraan mereka. Fa'in adkhalahu fil hadis wa falyati min janibil akhar wa la yashukku bainahuma. Kalau keduanya itu ngajak kita ngobrol, ngajak sini ngobrol bareng-bareng, falyati min janibil akhar, maka dia datangi pada arah yang lain. Wa la yashukku bainahuma, sehingga tidak dan tidak mengganggu keduanya, menyusahkan keduanya. Tentang diajak ngobrol, Pak, ini guru kita, ini orang, kita di sini. Ya, kalau kita diajak ngobrol, kata pengarang faliyati min janibin akhar, cari arah yang lain. Kalau ini guru kita, ini orang lagi diajak ngobrol, kita arah kemana? Duduknya belah sini, gitu ya. Jangan di tengah-tengahnya, gangguin orang. Udah ajak ngobrol, diajak nimbrung malah gangguin kita. Cari tempat yang sebelah. Ya, baik. Itu ada ketika kita bersama guru kita. Wa idza masya ma'asy-syaikhi ithnani faqtalafahu, apabila berjalan bersama guru dua orang, ya, berjalan bersama guru ada dua orang, faqtalafahu, maka hendaknya kedua-dua itu mengapit gurunya. Jadi ada tiga nih, guru kita sama orang tua, kita sama teman kita, maka diatur guru kita di tengah, kita sebagai murid duduk di kanan dan kiri. Ya. Faqad rajjaha ba'duhum an yakuna akbaruhuma an yamini. Sebahagian ulama mereka berkata yang di kanan itu orang yang lebih tua. Ya, kalau jalan bareng bertiga misalkan, kan kanan kiri itu, yang di kanan yang tuaan, yang kiri mudaan. Ya. Begitu Pak. Kita ngatur gak kalau jalan sama guru gitu? Enggak ya? Gak pernah kita ngurus begini-ginian. Jalan-jalan aja udah. Ya. Pokoknya siapa yang di depan duluan keluar, ya udah dia di depan gitu. Nah, ternyata itu diatur oleh para ulama. Dan itu ada dasar ambilannya. Nabi itu kalau apa-apa, kalau misalkan Nabi itu kalau minum susu Pak, misalkan Nabi dikasih susu nih, Nabi akan minum dikit, air itu nggak dihabisin, dikasih sahabatnya, dan yang dikasih adalah yang sebelah kanan, dan kebiasaannya yang duduk di sebelah kanan Nabi adalah orang yang paling tua. Pernah Nabi ngasih sebelah kiri, ya. Nabi kasih sebelah kiri. Kenapa Nabi ngasih sebelah kiri? Kan bukannya kanan yang paling bagus. Iya, karena pada waktu itu sebelah kanannya anak muda. Nabi lihat kanan ada anak muda, sebelah kiri orang tua. Nabi kasih yang kiri, dahuluin yang tua. Tuh. Jadi begitu, ya. Kita sebagai anak muda, kalau di masjid ini ada yang tua, dahulukan yang tua. Dalam hal-hal, contohnya dalam hal itu adalah hal berjalan, ya, mengambil giliran, dahulukan yang tua, ya. Nabi itu seperti itu.
Bahkan pernah kita bahas, kalau misalkan ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian ada juru bicara, Nabi nggak akan mau dengar yang ngomongnya itu kalau yang ngomong anak muda. Sementara di antara mereka ada yang tua, Nabi nggak akan. Nabi pernah didatangi oleh beberapa orang, kemudian ada anak muda yang ngomong sebagai juru bicara, sedangkan di situ ada yang tua. Nabi katakan yang tua yang ngomong, yang tua yang ngomong. Disuruh yang tua yang ngomong, gitu ya. Nah, artinya usia itu juga menjadi pertimbangan dalam beberapa hal, ya. Kecuali kalau memang yang tua itu punya keterbatasan, ya, dalam hal bicara ataupun dalam hal menyampaikan sesuatu, barulah kasih kesempatan kepada yang lain yang mungkin usianya lebih muda, gitu, ya. Nah, ini tapi jangan peka juga jadi orang tua, kadang-kadang peka juga ada orang tua, ya. Tentang tua, pokoknya selagi saya yang belum mati, imam jangan ganti-ganti, saya aja. Ada nggak yang begitu? Ya kan ada begitu, peka namanya. Padahal yang muda, yang lebih fasih banyak, ya. Nah, dalam hal imamah, memang usia itu menjadi salah satu kriteria, tapi bukan kriteria utama. Dalam hal imamah, dalam hal imam, ya, maka Nabi lebih mengutamakan afqahuhum, ya, orang yang paling faqih, ya, atau yang paling fasih. Orang yang bacanya fasih, yang juga faqih, itu diutamakan jadi imam. Itu. Jangan langsung yang tua maju aja, enggak. Kecuali kalau dari segi keilmuan bacaannya sama, barulah yang keduanya itu usia jadi pertimbangan juga, ya. Ketika Nabi sakit menjelang wafat, Nabi kan nggak jadi imam. Pokoknya kalau lagi dalam keadaan sehat, Nabi kalau sempat bayang jamaah, Nabi yang jadi imam. Nah, waktu Nabi sakit itu Nabi nggak bisa sholat jamaah, ya kan? Sahabat nungguin aja. Sahabat nungguin Nabi keluar dari rumah, tapi nggak keluar. Nungguin lama tuh Pak, nungguin lama, tapi Nabi nggak keluar. Akhirnya setelah ditunggu lama, Nabi buka pintunya. Sahabat kira semuanya dia Nabi, karena sudah begitu lama dinanti. Kemudian Nabi cuma keluarin palanya. Waktu itu Abu Bakar sudah berada di tempat sholat imam, ya. Karena begitu lama Nabi nggak keluar, Abu Bakar maju jadi imam. Ketika Nabi buka pintunya, Abu Bakar mundur, ya. Kata Nabi, terusin, kamu jadi imam. Ditunjuk Abu Bakar jadi imam. Padahal sahabat-sahabat yang lain banyak juga yang punya kualitas bacaan bagus. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Sayyidina Amr bin As, itu bacanya bagus, ya. Cuman memang kualitas bacaan nggak terlalu jauh bedanya. Tapi faqih, Abu Bakar adalah sahabat yang faqih, yang paling faham tentang syariat, karena beliau yang paling lama mendampingi Nabi. Bacaan mungkin ya ada yang lebih bagus, tetapi kefaqihan itu juga menjadi pertimbangan. Dipilih Abu Bakar jadi imam, bukan yang lain, terutama juga karena Abu Bakar lebih tua, itu jadi pertimbangan, ya. Tapi kalau sudah giginya udah pada copot, bacaan hurufnya jadi gak betul, maka berikan kesempatan kepada yang muda yang punya kemampuan yang lebih, ya, yang punya kompetensi yang lebih, begitu, ya. Kemudian wa idza sadafa asy-syaykha fi tariqihi bada'ahu bis-salam. Apabila dia berjumpa dengan gurunya di jalan, maka dia mulai memberikan salam kepada gurunya. Dia yang murid yang memberikan salam duluan, gitu, ya. Wa yaqsuduhu in kana ba'idan, dan dia datangi gurunya kalau gurunya itu jauh. Wala yunadihi, jangan dipanggil, gurunya jauh, ya.
Tak. Lebih gimana sih? Ini kayaknya kita kena semuanya. Ya, kita mau dulu kadang-kadang gitu ya. Guru ada di mana yang jauh. Kita jauh, guru kita jauh. Kita bangun, tak. Itu menurut kitab ini ternyata kurang bagus. Ya. Inka wa yasudu in kana ba'idan la yunadi. Kalau jauh datengin, samperin, salam. Jangan dipanggil. Ya. Ternyata itu kurang ya. Kecuali kalau memang susah untuk datengin, ya. Susah datengin. Sono guru kita, sini kita. Tengah-tengahnya ini ya apa namanya, sungai, kan susah muternya jauh. kalau muterin sungai kan jauh Pak, nyari jembatan dulu. Kalau jauh nggak apa-apa, ya kan? Kalau dekat, kalau bisa dilintasi. Wala yusallimu alaihi min ba'idin wala min wara'i, dan janganlah dia memberi salam ke atas guru dari jarak yang jauh. Gitu. Salam dari jarak dekat. Wala min wara'i, dan jangan ngasih salam dari belakang. Guru kita lagi berdiri depan, kita di belakang. Assalamualaikum. Guru kita jauh orang. Di belakang juga. Dan nggak boleh ngasih salam kita di belakang. Nah, begitu. Bal yaqulu minhu, karena tapi dia dekati gurunya, wa yataqaddamu alaihi tsumma yusallim. Dia dekati, dia datangi, dia maju dari kalau misalnya dari belakang, dia maju ke depan, kemudian kasih salam. Jadi jangan kasih salam dari belakang. Wala yushiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin hatta yastashirahu. Dan janganlah si murid ini memberikan petunjuk pertama kali untuk mengambil jalan tertentu sehingga guru kita yang memberikan arahan, sehingga guru kita yang minta diberikan petunjuk. Ya, jadi maksudnya gini, kalau kita lagi jalan bareng-bareng nih, akan naik mobil, ya, kita jangan belagu. So sebenarnya kiri kanan, ditunjukin duluan jalannya ke kanan. Ya, padahal guru kita juga tahu jalan, kanan aja kan. Nah, secara adab kita jangan ngasih tahu jalan kecuali kalau guru kita tanya, "Ini kemana arahnya nih?" Gitu. Kalau dia nanya, "Kemana arahnya?" Baru kita kasih tahu, ke kanan Ustaz, atau ke kiri, begitu. Jangan langsung kita tunjukin jalannya tanpa mungkin isyarat daripada guru kita, ya. Wa yata'addadu fima yastashiruhu asy-syaikhu bir-raddi ila ra'yihi, dan dia beradab pada apa yang guru kita minta petunjuk itu dengan mengembalikan kepadanya. Misalkan guru kita meminta diberikan petunjuk jalan, kemudian kita ngasih tahunya dengan cara yang beradab, ya. Ini kemana jalannya nih? Misalkan, Ustaz, kalau lewat kiri itu ada pasar, ya, agak macet sedikit, cuman cepat, memang sih jalannya cepat, cuman ada pasar, nggak tahu kadang-kadang ada macet itu. Nah, kalau lurus ada jauhan dikit, cuman nggak ada pasar. Nah, Ustaz maunya mana? Nah, gitu maksudnya. Ya, kita serahkan kepada guru kita setelah kita memberikan petunjuk. Nah, itu namanya ya ada. Wala yaqul lima ra'ahu syai'un kana khata'an wa hadha khata'. Dan jangan dia berkata terhadap apa yang menjadi pendapat gurunya, ini pendapat salah, ini salah. Misalkan dalam hal jalan nih, ya, dalam hal jalan. Udah, kalau kiri aja deh. Biar gini kita salah itu, nyasar ke kita. Langsung disalahin aja gurunya. Jangan ngomong begitu, jangan hadza khata', salah. Wala hadza laisa bi ra'yi, ataupun jangan
dia ngomong ini bukan sesuai pendapat saya, bal yuhsinu khitabahu wal yuhsinu khitabuhu fi rabbi ila shawab. Bahkan seharusnya dia mengucapkan dengan cara yang baik dalam perkara menunjukkan kepada yang benar. Kaqaulihi, seperti misalkan ucapannya yazharu annal maslahata fi kada. Kayaknya sih enakan lewat sini Ustaz. Nah, jangan langsung ngomong, ya jangan lewat sini. Kita kan suka begitu. Ternyata cara ngomong itu menunjukkan adab. Ustaz jangan lewat sini Ustaz. Ini nanti daerahnya gak enak, macet, banyak begalnya gitu. Terus ini aja enakan gitu. Ya. Wala yaqulu ar-ra'yu inni kadza wa syibhu dzalika. Dan janganlah engkau berkata menurut pendapat saya, ya, dan yang semisal dengan itu, ya. Baik, jemaah, ini habis sudah berkaitan dengan adab bersama guru kita dari mulai yang pertama sampai yang ke-13 dalam hal kita belajar sampai jalan itu diatur oleh pengarang kita. Jadi ternyata adab itu sesungguhnya meliputi segala hal, bukan hanya dalam hal ngaji, tapi juga dalam hal kita berjalan bersama guru itu diatur adabnya, ya. Dan mudah-mudahan ini juga merupakan satu maklumat yang baru bagi kita yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kita belajar kitabnya kita lebih tahu, dan tidak berhenti sampai di sini. Kita amalkan apa yang kita sudah pelajari, ya. Kalau guru-guru kita kebetulan guru-guru yang sepuh, yang tua, maka itu lebih diperhatikan keadaan mereka, ya. Jangan sampai guru-guru kita itu mereka tidak mendapatkan perlakuan yang layak dari muridnya, ya. Dan syukurnya adab kita kepada guru akan menentukan keberkahan ilmu kita, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung lagi minggu yang akan datang. Kita masuk pasal yang baru nanti, adab bersama guru ketika belajar, ya. Ada banyak yang akan kita bahas pada bab selanjutnya setelah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa 'afina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bi hadika ma tawabiha wa 'alaiha wa baniha. Iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'alimin qadina wa iyyahu bid-din. وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.